Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan PPN dan PPNBM terhutang. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Isaka Pratnya dengan 3 digit NIM akhir 198. Saya Gita Mumtaz Rangkuti dengan 3 digit NIM terakhir 196. Karena Mas saya Nika Chandra Mahayuni dengan 5 akhir 195. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai tarif pajak serta cara menghitung PPN dan PPNBM, yang kedua dasar pengenaan pajak, yang ketiga pengecualian dan fasilitas PPN, yang keempat saat dan tempat pajak serta laporan perhitungan pajak, yang kelima contoh cara perhitungan PPN dan PPNBM, kemudian ada perlakuan PPN atas kegiatan membangun sendiri, lalu ada daftar barang yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN, dan yang terakhir mulai daftar jasa yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai tarif pajak dan cara menghitung PPN dan PPNBM. Next. Nah, adapun tarif PPN berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2, di mana tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk pasal 7 ayat 2 itu dikatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% itu diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak. Next. Nah, berdasarkan pasal 7 ayat 3, di mana tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dan menurut pasal 7 ayat 4, perubahan tarif pajak pertambahan nilai ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3, itu diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, adapun tarif PPNBM yang dimana diatur dalam pasal 8, itu tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan juga paling tinggi itu 200%. Nah, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah itu dikenai pajak dengan tarif 0%. Dan berdasarkan ayat 3, itu ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dan pasal 8 ayat 4 itu mengenai ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, adapun cara perhitungan PPN atau PPNBM itu di mana PPN atau pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau lain-lain. Di mana rumusnya itu DPP dikali dengan tarif PPN. Dan untuk perhitungan PPNBM, di mana perhitungannya itu dengan mengkalikan persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak, di mana rumusnya yaitu DPP dikali dengan tarif PPNBM. Nah, adapun dasar pengenaan pajak, nah di mana dasar pengenaan pajak ini merupakan dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu terdiri dari jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Next. Nah, adapun macam-macam atau jenis-jenis dari dasar pengenaan pajak itu sendiri, yang pertama adalah harga jual. Di mana harga jual ini merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu yang kedua ada penggantian, di mana ini merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu yang ketiga ada nilai impor,
di mana nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, di mana tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang. Next. Nah, selanjutnya dasar pengenaan pajak nilai ekspor, di mana ini merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Lalu yang terakhir ada nilai lain-lain atau suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 75 garing PMK titik 03 garing 2010. Nah, adapun pengecualian dan fasilitas PPN. Di mana pengecualian dan fasilitas PPN, di mana tujuannya adalah pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Nah, adapun pengecualian PPN ini atau PPNBM itu adalah barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya yang diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil itu tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang saat dan tempat terutangnya pajak PPN. Baik, yang pertama adalah terutangnya pajak pada saat yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak, yang kedua impor barang kena pajak, yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak, yang keempat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, yang kelima pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, yang keenam ekspor barang kena pajak berwujud, yang ketujuh ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau yang terakhir adalah ekspor jasa kena pajak. Nah, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran. Lalu yang selanjutnya adalah tempat terutangnya pajak. Jadi menurut pasal 12 ayat 1, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean, dan ekspor barang kena pajak berwujud dan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak, terutang pajak itu di tempat tinggal atau di tempat kedudukan ataupun tempat kegiatan usaha. Nah, menurut pasal 12 ayat 3, dalam hal impor, terutangnya pajak itu terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, menurut pasal 12 ayat 4, orang pribadi ataupun badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha. Selanjutnya adalah cara perhitungan PPN dan PPNBM. Jadi yang pertama adalah contoh perhitungan PPN, di mana pengusaha kena pajak atau PKPA dalam bulan April 2022 itu menjual tunai barang kena pajak kepada PKPD dengan harga jual 25 juta. Nah, PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPA itu perhitungannya yaitu 11% dikali 25 juta menghasilkan 2.750. Jadi PPN sebesar 2.750 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, sedangkan bagi PKPB, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Lalu contoh yang kedua, di sini di mana PKPB dalam bulan Mei 2022 melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 15 juta. Nah, PPN terutang yang dipungut oleh PKPB yakni 11% dikali 15 juta, menghasilkan 1.650. Dengan PPN sebesar 1.650 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B.
Lalu contoh selanjutnya di mana pengusaha kena pajak C mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 35 juta. PPN yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu, jadi 11% dikali 35 juta menghasilkan sebesar 3 juta 850. Lalu yang terakhir ada contoh perhitungan PPNBM, di mana contohnya itu harga jual sedan diesel 1.800 cc oleh PKPX itu dikenakan PPNBM sebesar 40%. Jadi perhitungannya itu harga dari produsen itu sebesar 260 juta. Dikenakan dengan PPN dengan 11% dikali 260 juta dihasilkan 28 juta 600 ribu. Kemudian perhitungan PPNBM-nya 40% dikali 260 juta menghasilkan 104 juta. Jadi total harga jual termasuk PPN dan PPNBM itu sekitar 392 juta 600 ribu rupiah. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengenaan pajak. Jadi, yang pertama, pada saat pembeli atau memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Yang kedua, pada saat penjual menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Lalu, apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran itu lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Kemudian, apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstui atau diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu yang terakhir, pelaporan penghitungan PPN itu dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak masa pajak pertambahan nilai. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai perlakuan PPN atas kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS. Nah, PPN KMS merupakan salah satu objek pajak yang diatur dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Peraturan terbaru tentang PPN KMS diterbitkan melalui PMK nomor 61 tahun 2022 pada April 2022, menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK 63 tahun 2012. Dengan perubahan ini, terdapat sejumlah pembaruan, terutama pada tarif yang kini menggunakan PPS 11% sesuai dengan ketentuan terbaru. Next. Nah, PPN KMS bukanlah pajak baru, melainkan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Beberapa alasan utama revisi aturan PPN KMS antara lain, yang pertama, memberikan kepastian hukum guna menegaskan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan kewajiban PPN KMS, terutama bagi individu atau badan yang membangun rumah, gudang, atau bangunan dengan luasan tertentu. Yang ketiga, penyederhanaan administrasi pajak, menyederhanakan mekanisme pelaporan dan pembayaran PPN. Kemudian yang terakhir, memberikan rasa keadilan, menerapkan asas keadilan pajak khususnya bagi individu atau badan yang mampu secara ekonomi. Next. Baik. Kemudian mengenai ruang lingkup PPN KMS. PPN KMS ini dapat dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan ketika mereka melakukan kegiatan membangun sendiri. Adapun pengertian dari kegiatan membangun sendiri yaitu kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Ini juga termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Nah, adapun kriteria bangunan yang akan menjadi keturunan PPN yaitu yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja. Yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan yang terakhir, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Next. Nah, adapun penghitungan PPN terutang yakni 20% dikali tarif PPN dan dikali dasar pengenaan pajak. Adapun yang dimaksud dasar pengenaan pajak di sini berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, di mana tidak termasuk biaya perolehan tanah. Next. Adapun contoh penghitungannya, contoh soalnya, pada Juli 2022, Pak Tono memulai membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal pribadi. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah 200 meter persegi.
Adapun rincian biaya yang dikeluarkan oleh Pak Tono adalah sebagai berikut. Pembelian tanah sebesar 200 juta rupiah, pembelian bahan bangunan keseluruhan sebesar 180 juta rupiah, dan biaya upah tukang bangunan sebesar 70 juta rupiah. Maka, berapakah PTN terutang atas pembangunan rumah tersebut? Adapun penyelesaiannya yaitu next 20% dikali tarif PTN dikali dasar pengenaan pajak. Di mana 20% dikali tarif PTN-nya sebesar 11% dikali biaya, kita kecualikan biaya pembelian tanah. Maka akan didapat 20% dikali 11% dikali 180 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah. Kemudian akan didapatkan 20% dikali 11% dan dikali hasil dari biayanya sebesar 250 juta rupiah. Maka ada pun besar PTN terutangnya sebesar 5.500.000 rupiah. Next. Kemudian PTN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Next. JKP adalah layanan yang dinilai PTN di mana penyerahan jasa tersebut memenuhi beberapa syarat seperti berada dalam lingkup daerah pabean dan termasuk dalam aktivitas pekerjaan atau usaha. Next. Nah, PMK nomor 71 tahun 2022 mengatur 5 jenis JKP tertentu yang dikenai PTN dengan besaran tertentu, yaitu yang pertama, jasa pengiriman paket pos, jasa biro perjalanan dan agen wisata, dan jasa pengusaha transportasi. Dengan tarif PTN sebesar 10% dari tarif PTN normal atau 1,1% dari jumlah yang ditagih. Jenis yang keempat yaitu jasa penyelenggaraan yang melibatkan voucher dan program loyalitas. Diikuti layanan pemasaran voucher, transaksi pembayaran dengan distribusi voucher, hingga program loyalitas pelanggan. Tarifnya adalah 10% dari tarif PTN normal atau 1,1% dari harga jual voucher. Kemudian jenis yang kelima yaitu jasa penyelenggaraan yang melibatkan voucher dan juga program loyalitas. Nah, jika tagihan dirinci, tarifnya adalah 10% dari tarif PTN normal atau 1,1% dari jumlah yang ditagih. Jika tidak dirinci, tarif besaran tertentu adalah 5% dari tarif PTN normal atau 0,55% dari total yang ditagih. Next. Materi selanjutnya mengenai daftar barang yang dibebaskan atau tidak dipungut PTN. Adapun barang tersebut yaitu yang pertama barang kebutuhan pokok, kemudian ada air bersih termasuk biaya sabun atau pasang dan biaya beban tetap, kemudian ada listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 watt. Yang kemudian ada vaksin, mesin, hasil kelautan, perikanan, ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan dan bahan pakan, jangat dan kulit mentah, senjata atau alutsista dan alat foto udara, gas batangan dan granula, ada buku pelajaran, bahan baku kerajinan perak, kitab suci, minyak bumi dan gas bumi, kemudian ada rusun sederhana, rusun tsunami, RS dan RSS. Next. Selanjutnya yaitu ada daftar jasa yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN. Seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa konstruksi untuk bencana nasional, jasa konstruksi untuk rumah ibadah, dan juga jasa tenaga kerja. Next. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.